Dulu dari tahun 2000 pura kita buka untuk umum. Baik, asal sebuah ada nak tangke deman kita kan tipe sesari sekatali, sesari dasar tali berdeman. Karena apa? Buat nak ramai untuk kau ke pura, ternyata itu salah. Nah setelah itu terus sampai 20 tahun kok terus begini aja rasanya. Kok orang tangkil banyak, ada ular. Ada orang tangkil banyak, ada ulat tanah, ada lintah. Kok bisa begitu ya? Masih mencari selama 20 tahun. Banyak ulat belatung, banyak tetani. Nah setelah itu, setelah tahun 2018-2019, manusia rauh meriki menang mereka yang penyumbatan itu bos deteksi suara yang terdengar. Gak saya mau lakukan di tahun 2018. Terus saya masuk kan tetap orang ngapain pura apa yang gak boleh ditangkilin, ngapain pura gak bisa ditangkilin, itu saya ngomong. Pedanda saya juga gitu, pura apa gak bisa ditangkilin gitu. Terus ke bawah keluarlah darah darinya. Akhirnya orang suci saja datang keluar ular kok, karena banyak buah pengayah. Nah setelah itu dah tahun 2019 menuju 20, kalau kamu tidak manut gitu kan, habis umatmu nanti semuanya gitu kan. Cuek ya saya agak mati gitu pikiran saya dulu. Tolonglah covid, banyak ada orang mati, banyak ada orang mati. Setelah itu 6 bulan setelah ada covid di Bali kan, semua aku sakti. Baik, itu pikiranku. Nah itulah pertama kali turunnya namo dewa yang ada di Moon, turun ke samudra. Nah di sanalah saya setelah penangkilan datang ke Siwoloka. Di sanalah saya berusaha berjuang untuk menghentikan COVID itu. Nah setelah berikutnya begitu nap sudah terjun ke samudra, terjunlah akan terjadi teriat. Nah inilah teriat akan terjun kalau kamu tidak menjaga kesucian di pura. Leluhur akan lebok, erat lagi semuanya. Kalau perputaran elektron leluhur di elemen langit runtuh, itu jadi binatang. Tercipta dia kumpulan energi dari dia materi, tercipta dia jadi binatang. Itu yang akan banyak mati lagi. Nah langsung saya jaga kesucian, langsung saya setiap deteksi saya lakukan upacara, supaya umat banyak yang selamat. Nah kalau yang gitu mana ada yang percaya, karena mereka hanya membaca aja sastranya dan berteologi, menghafal, jadinya dia agak mengerti pergerakan hukum alam semesta ini. Nah di Teriat adalah dewa air, beliau adalah dewa hujan, Tatit Jalapati. Itu beliau turun ular banyak. Biar gak nemitis langsung jadi banyak ular, biar berupa energi beliau terjun ke samudra. Makanya kita lakukan upacara biar tidak terjadi penyakit. Nah setelah itu nah sekarang sudah beliau ada di Teriat, di biksu, di luar. Sekarang beliau terjun ke Tegal Penangsaran. Nah di sana beliau berupa berkepala kambing, berbuaya, makara beliau. Nah itulah Teraborono. Nah turunlah, itulah hukumnya alam semesta. Nah inilah masuknya, inilah menuju ke Catuspata, terjun ke samudra. Ini akan sangat mengerikan. Nah begitu masuk semua perputaran Catuspata ke samudra, kalau di Catuspata para dewa tidak bisa berputar, tidak bisa menempatkan posisi-posisinya. Di sanalah akan terjadi api, perang besar nanti. Nah itu yang saya takutkan. Saya tetap berjuang walaupun orang nyinyir menyaksikan ini. Dia agak peduli, dia agak percaya karena dia mau bakti, ya kan. Dia tidak mengerti
ngerti deteksi energi pura gimana, leluhur gimana, dia gak ngerti tuh. Jadinya dia cuek aja, gak percaya aja. Hanya segitu taunya, ya biarin aja. Nah, itulah terus ada orang nutur. Sekarang biayanya dari mana didapat? Nah, itu yang saya pikir. Makanya orang Madana punya dengan dupo sudah malah, karena ritual terus pernah mau tilam kajang dan setiap ada deteksi bencana. Nah, setelah itu karena dupo sudah malah itu kan gunanya untuk menetralkan energi dewanya manusia yang masuk lewat telapak kakinya. Di sana manusia sakit, nah di sana manusia sakit itu adalah memparipurna tubuhnya supaya dewanya itu turun ke samudra. Tanpa manusia mau memparipurna dosanya, dewanya turun demikian jadi binatang. Jadinya dia sakit dan mudah matinya. Itu yang terjadi. Setelah itu, nah dupo sudah malah ya saya gunakan untuk punya untuk biaya meritual purnama tilam kajang keleon dan setiap rerainan itu dah. Dah banyak yang bakti. Ya di samping itu juga dia tidak parah lah sakitnya yang rutin menggunakan dupo sudah malam. Minimum selacur-lacurnya dia, semiskin-miskinnya dia bisa menggunakan 1 batang setiap hari. Dalam 1 bulan dia bisa 37 batang, 200 tali rupiah. Sebuah nyidang dia menyelamatkan seluruh keluarganya, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu semua dia bisa 1 batang di rumah. Kalau dia sakit, begitu perputaran elektron para mahatmanya masuk ke dalam rumahnya, menyerang masuk ke kakinya, dia tidak parah, tidak sampai energinya mengundang bencana, jadinya netral dia. Itu tujuannya. Nah, terus ada orang nutur, adi mal aja itu pun sudah malah. Ya jelas mal. Uang 11 tingkatan para dewa yang harus ritual untuk mencapai tujuan dupa itu diupacarai kak. Berapa bantan itu? Bukan dupa semala ceng-ceng po seperti di pasaran, ketis-tis tidak udah jadi. Sama dengan dupa biasa. Ini dupanya lain, diupacarai 11 tingkatan para dewa diupacarai semuanya. Nah, itu yang saya sampaikan pada semua. Nutur lagi dia. Dia jangan dipaksakan. Ya mas, siapa yang memaksakan orang Madana punya dupa sudah malah? Ya gak usah. Ya kalau harus siap tuh. Ya siapa nutur aja. Kalau gak donatur jangan nutur. Dan sing bani berbuat, sing bani beriannya jangan ngomong, tutup aja mulutnya, hanya memunyi aja, cuma omong-omongan aja, gak pernah sesuai dengan perbuatan, kan sama dengan bohong. Nah, itu modelnya semetan nutur polone. Ya sing udiang cuma hanya mau bakti ke memain ngale segar. Nyebarin penyakit ke memain gitu. Sing tawang ragane ke pura tuh tanpa penyupatan membakti nyebarin meruntuhkan elektron perputaran para mahatma di pura tersebut. Nah, inilah karena sudah ajaran kita dipalsukan oleh antropolog penjajah. Jangankan ajaran kita, sekarang aja umat manusia baru tahu dirinya ternyata Yaman, imigran Yaman datang ke sini juga utusan penjajah memalsukan semua ajaran kita biar semua palsu, biar kita gak tahu kebenaran Tuhan kita. Nah, itu yang saya sampaikan kepada semeton. Ya biarkan aja, sukses semua semeton. Salam rahayu.